Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Baiklah, kita berjumpa lagi di channel saya, ya, Cak Tahta Channel. Kali ini saya akan menjawab ada dua pertanyaan ya di komentar. Yang pertama tentang apakah benar umat Islam itu menyembah batu, gitu ya. Yang kedua tentang ada di dalam Al-Quran itu bulus, gitu ya. Nah, ini akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama tentang kiblat dulu ya. Jadi umat Islam itu menghadap kiblat itu bukan menyembah, tapi memang itu sudah ada di zamannya para nabi ya. Sebagaimana kalau di perjanjian lama itu di Mazmur gitu ya, Yehezkiel, Ezra gitu, kan ada itu. Aku masuk ke bedmu untuk menyembahmu, menghadap ke bed suci ini, kan gitu ya. Jadi Ka'bah itu bed suci, sama seperti para nabi dulu menyembah Allah itu menghadap ke bed suci, gitu ya. Nah, sebelum saya jelaskan, ya, saya ceritakan dulu sejarahnya, itu ya. Jadi Al-Quran itu turunnya itu beransur-ansur, sedangkan Taurat dan Injil itu sekaligus. Makanya kalau dalam Al-Quran itu lafadznya memakai nazzala ya. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadai wa anzala taurata wal injil. Kalau nazzala itu biasanya kan beransur-ansur ya, yaitu Al-Qur'an. Tapi kalau Taurat wal Injil ya, itu anzala. Itu sekaligus. Makanya kata ulama itu, kenapa orang-orang zaman dulu ya, orang-orang Israel ketika diberi kitab itu kenapa banyak yang gak kuat, gak mampu. Ya, karena apa? Karena memang turunnya itu sekaligus, gitu ya. Sehingga kalau memang haram itu langsung banyak, mana yang larangan-larangan itu banyak. Nah, kalau kita enggak, kita kewajiban-kewajiban itu beransur-ansur. Ketika Nabi Muhammad diutus, ya cuma mengajarkan tauhid bertahun-tahun itu ya, 1 tahun 2 tahun itu. Nanti, nah, makanya seperti puasa itu kan turunnya itu di tahun kedua sebelum hijrah itu ya. Tahun kedua ya. Nah, itu kewajiban puasa ya, diwajibkan gitu ya. Begitu juga Nabi Muhammad ketika menghadap kiblat itu sholat gak langsung ke kiblat, ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis ya. Itu selama apa? Selama 7 bulan ya. Sehingga apa? Tidak sekaligus. Jadi ada sebab-sebabnya nanti gitu ya. Nah, yang mana sebab-sebabnya itu biasanya berhubungan dengan orang Yahudi. Contohnya puasa. Puasa itu Nabi itu apa ya? Dikatakan seperti ini. Ternyata Nabi Muhammad itu tidak punya syariat. Buktinya dia puasa ikut kita, Yahudi gitu. Nah, akhirnya ya turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu ya. Apa? Diwajibkan puasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Maksudnya nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad itu juga diberi kewajiban puasa. Hanya saja puasanya itu ya tertentu gitu ya. Nah, justru Nabi Muhammad dikasih yang lebih baik lagi, yaitu puasa sebulan di bulan Ramadan. Untuk sekarang kalau misalnya bersaing tuh kalah mereka, karena langsung 1 bulan gitu. Begitu juga ketika Nabi Muhammad dikatakan Muhammad ternyata tidak punya kiblat. Buktinya kiblatnya itu mengikuti kita Israel. Nah, akhirnya apa? Turun ayat ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhika syatral masjidil haram fawalli wajhaka syatral masjidil haram, gitu ya. Nah, ayat ini kan apa? Karena ada tanggapan bahwa
Wong kiblatnya saja ikut Yahudi gitu ya. Ternyata disuruh pindah. Apa? Allah memerintahkan agar kiblat itu ke Masjidil Haram. Gitu ya. Sehingga saat itu ya banyak protes, ya, bukan protes, kok enak-enak gitu loh. Ngapain? Kiblat itu kok langsung pindah? Wong di Baitul Maqdis itu kan kiblat yang pertama gitu. Hanya turun lagi ayat untuk membantah ucapan itu. Yaitu apa? Oh, enggak salah. Kiblat itu yang pertama itu justru memang Ka'bah. Karena kalau kiblat Baitul Maqdis itu kan cuma apa ya? Dibangun di zamannya Nabi Sulaiman itu deh ya. Nah, kalau Ka'bah justru mbah-mbahnya yaitu Nabi Ibrahim. Ya makanya inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Dikasih tahu bahwa kiblat yang pertama kali itu memang Ka'bah. Gitu ya. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida. Nah, Nabi Ibrahim ya mendirikan, meninggikan Ka'bah gitu. Yarfa'u itu apa? Wa yarfa'u Ibrahim maksudnya apa? Ada pondasinya sudah, tinggal meninggikan gitu ya. Nah, sehingga orang-orang mau bilang apapun ada ayat turun. Nah, terus gimana kok bisa ada keturunannya di situ? Ya oke, kalau memang itu kiblat yang pertama. 2, Ibrahim dan Ismail yang membangun. Terus kok bisa ada di Arab keturunannya gimana? Ya, makanya dijelaskan lagi ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati gitu ya. Memang Nabi Ibrahim itu berdoa akan meninggalkan keturunannya yaitu Ismail di situ. Nah, dari situlah nanti Nabi Muhammad itu ya keturunan dari beliau, dari Ismail ini nanti gitu. Nah, sehingga pada intinya umat Islam itu berkiblat bukan menyembah. Sama seperti nabi-nabi yang dahulu itu menyembah Allah dan mereka punya bait suci, menghadap ke bait suci itu. Nah, sedangkan Ka'bah itu juga bait suci, justru bait yang pertama. Ya. Sehingga apa? Setelah turunnya ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu menunjukkan bahwa memang apa? Yang pada awalnya ke Baitul Maqdis lalu dipindah ke Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Dan Ka'bah itu bukan disembah, tapi kami berkiblat. Apalagi dituduh menyembah batu. Batu yang mana coba? Hajar Aswad itu bukan kiblat itu. Itu cuma apa? Batu yang mulia ditaruh di situ. Dan yang dikatakan kiblat bait suci itu bukan bangunannya. Andai kan bangunannya itu dirobohkan, hancur, tetap ada tempatnya itu, ada batasnya. Makanya walaupun bait suci yang ada di Israel itu ya, yang menjadi kiblatnya itu kan setiap dijajah oleh raja-raja yang dolim, diratakan, tetap mereka kiblat di situ, kan ada tanahnya. Ya, walaupun bangunannya tidak ada, kan masih ada tanahnya itu. Nah, begitu juga Ka'bah, itu bukan bangunannya, tapi tanahnya itu. Sehingga andai kan ada banjir besar, misalnya bersih, tetap umat Islam akan berkiblat ke situ. Kan masih ada tanahnya. Mungkin nanti ada pondasinya, ya tinggal dibangun lagi. Gitu ya. Jadi bukan Ka'bahnya, juga bukan Hajar Aswad. Ini salah paham mereka itu ya. Ya mungkin cukup ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipaham ya. Dan saya berterima kasih kepada yang bertanya. Saya yakin yang bertanya itu sudah tahu itu fitnah. Tapi tetap kita harus buat video, kita sebarkan ya, biar orang-orang awam itu tidak salah paham dengan tuduhan-tuduhan orang-orang di luar Islam tentang ajaran Islam ya. Untuk selanjutnya saya akan menjawab video yang kedua habis ini ya, tentang bulus dalam Al-Quran ya. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.